Dan sebelum membahas lebih lanjut tentang prostitusi online, sebetulnya apa sih prostitusi? Kemudian juga sekarang ada dimodifikasi menjadi prostitusi online. Bagaimana prakteknya, kemudian seperti apa jaringannya, dan seperti apa juga hukumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan negara-negara lain juga di luar Indonesia, kita akan membahasnya dengan Bang Nuim Hayat yang saat ini berada di Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bang Nuim? wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Nuim, meskipun di masa pandemi ternyata masih banyak juga kegiatan-kegiatan yang juga merugikan banyak pihak gitu, terutama misalnya prostitusi online. Sebetulnya apa yang ada di benak Bang Nuim ketika berpikir bahwa prostitusi online ini kemudian saat ini semakin menjamur gitu, Bang? Ini aneh kan? Pertama-tama ini aneh sekali. Anehnya begini, kenapa di Indonesia disebut prostitusi online? Ya. Kira-kira ya, prostitusi. Keduanya bahasa online, dua-duanya bahasa asing. Jadi kalau saya terpikir akan apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang sastrawan terbuka kita, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau mengatakan, dia akan di antara bukunya yang terkenal itu Layar Terkembang dan lain sebagainya. Dia mengatakan, kenapa kita mesti seakan-akan membungkus yang jelek itu dengan kata-kata yang baik? Ya. Bukankah sudah ada di dalam bahasa kita kata-kata yang jelek sekali untuk orang yang, ya, perempuan yang kita sebut prostitusi dalam bahasa Indonesia ada kata-katanya, macam-macam kata-katanya. Kenapa kita kemudian mengatakan pelacur, kita kemudian mengatakan bahwa ini adalah pekerja seks komersial dan lain sebagainya. Padahal sudah ada kata-kata itu, tapi ya itulah bangsa kita. Yeah. Kita menutup-nutupi. Nah, prostitusi online ini menarik sekali, Nurdian. Yeah. Dalam pertemuan kita kali ini saya ingin membahas tentang soal prostitusi ini, tentang persoalan pelacuran ini dari berbagai segi. Karena sudah ada penelitian psikologis yang dilakukan antara lain oleh Harold Greenwald dari Amerika, yang hasil temuannya itu berjudul The Call Girl, ya, ini perempuan panggilan, begitulah, atau anak perempuan panggilan. Ini menarik sekali karena di situ dijelaskan apa sebabnya, kenapa mereka menjadi prostitusi. Jadi ada yang mengatakan, oh itu barangkali merupakan jalan pintas ya untuk cari uang dengan mudah. Tidak selamanya. Karena ada faktor-faktor psikologis yang kalau diperkenankan, kita akan bahas soal ini. Kita akan bicarakan tentang sejarah ini. Karena Nurdian tahu, di Barat, di dalam budaya Inggris, prostitusi atau pelacuran ini, ya saya lebih enak tidak pakai pelacuran. Pelacuran ini disebutkan sebagai profesi atau lapangan kerja tertua di dunia dalam sejarah umat manusia. Ini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Dalam berbagai bentuk, bahkan dikait-kaitkan dengan agama dan lain sebagainya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Jadi baru-baru ini saya melihat di televisi di Thailand, seorang perempuan yang sangat sedih. Sekarang katanya dikarenakan oleh COVID-19, dia tidak lagi punya pelanggan. Dulu dia punya pelanggan, dia punya 5 anak yang bisa dia hidupi dengan itu, ya mereka katakan zaman sebagai seorang pelacur. Tapi sekarang apa boleh buat? Dia mesti melakukan jualan makanan di pinggir jalan yang penghasilan yang katanya kerjanya berat dan penghasilannya tidak sebanyak seperti dia ketika dia menjadi seorang pelacur. 5 orang anak dia hidupi. Jadi kita terpikir dalam kasus seperti ini, Nurdian. Ini bapaknya di mana, suaminya di mana, ini tanggung jawabnya di mana. Nah, ini mencerminkan sebenarnya sesuatu yang sangat negatif tentang laki-laki dalam hal seperti ini. Ya, nah, kita kemudian mendengar bahwa di artinya apakah bisa dikatakan bahwa sebagian besar prostitusi terjadi ini karena masalah ekonomi atau pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualnya, seperti itu, Bang Nuim? Tidak juga, tidak juga. Karena seperti yang dikatakan oleh Harold Greenwald dalam temuannya itu, dia mewawancarai banyak sekali pelacur. Dan dia mengatakan banyak di antara mereka itu seakan-akan punya dendam.
mereka tidak suka pada laki-laki. Oke. 75% dia katakan. Paling tidak di Amerika yang dia temukan 75%. Jadi ini barangkali bisa juga dikatakan bukan di Amerika, tapi di banyak negara lain. 75% pelacur itu adalah orang-orang yang lesbi. 75% di antara mereka itu pernah memikirkan bahkan mencoba untuk bunuh diri. Tapi kenapa mereka kemudian terjun ke bidang pelacuran? Jadi salah satu alasan dikatakan karena kebencian mereka terhadap lelaki. Ini payah masuk akal. Ini kontradiktif. Mereka mencari pelanggan mereka laki-laki, tapi mereka benci pada laki-laki. Kedua, ada salah urus, salah didik. Ketika seorang anak perempuan merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan ayahnya, bahkan seakan-akan dia disalahkan, bahkan dia dituding macam-macam, dituduh sebagai beban dan lain sebagainya. Nah, ini membuat mereka untuk membalas dendam, mereka menjadi pelacur. Karena mereka mengetahui bahwa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang terpuji. Tapi dengan melakukan hal itu, mereka seakan-akan bisa menimbulkan suatu citra yang jelek terhadap diri mereka, dan diharapkan citra jelek ini juga akhirnya terpapar ke kedua orang tua yang tidak katanya memberikan kasih sayang kepada dia sewaktu dia masih kecil. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi kemudian ada yang mengatakan, ya memang ini jalan pintas. Kalau dikatakan bahwa di Indonesia itu seorang pemain sinetron tarif yang dia pasang 30 juta rupiah, itu bagi banyak orang di Indonesia tidak terbayangkan ke 30 juta rupiah itu banyaknya seperti apa, ya kan? Tapi itulah tarif yang dia pasang. Dan apakah ini merupakan jalan pintas untuk mencari duit? Tapi ada faktor-faktor psikologi lainnya yang menyebabkan mereka menjadi pelacur, menjadi orang yang menjual diri, sesuatu yang dari sejak 4.000 tahun yang lalu. Ketika bulan pertama dicatat adanya prostitusi, adanya pelacuran, ini tidak hampir setiap masyarakat, hampir setiap budaya, hampir setiap tata cara hidup tidak pernah memandang pelacuran sebagai sesuatu yang terhormat. Jadi ini adalah perbuatan yang betul-betul kalau kita mengatakan mungkin dengan kalap. Jadi seperti yang dikatakan oleh perempuan yang disebut namanya CA dan sebagainya itu di Indonesia, bahwa ini untuk mencari duit, padahal dia merupakan seorang bintang sinetron. Ya, kita melihat bintang sinetron yang lain itu orang-orang seperti Raffi Ahmad dan sebagainya, hidupnya begitu ya zaman dia uangnya. Ini kita kemudian bertanya apa sebenarnya motivasi yang sebenarnya. Tapi karena belum pernah barangkali dilakukan, saya belum tahu apakah di Indonesia pernah ada seorang psikolog, ahli ilmu jiwa yang kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui kenapa seorang perempuan memilih apa yang dia sadari sebagai suatu pekerjaan yang tertutup dan tidak terpuji. Kenapa? Apa sebab-sebabnya? Ini barangkali yang perlu kita ungkapkan. Bang Nuim, kemudian salah satu akar dari permasalahan prostitusi ini apakah juga bisa disebut karena adanya ketimpangan gender, Bang Nuim? Ya tentu ada permintaan, ada penawaran. Hukum ekonomi begitu. Nah, kemudian ditanya, kalau hukum ekonominya ada penawaran, ada permintaan, kenapa seorang lelaki yang sudah punya istri masih tega untuk melakukan penyimpangan? Secara psikologis dikatakan bahwa si suami ini ingin melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yaitu tidur dengan pelacur, untuk kemudian dia membuktikan dirinya sebagai seorang suami yang baik dan dia tidur dengan istrinya. Nah, padahal banyak yang tahu, terutama di zaman HIV, AIDS, ya orang kita edan saja. AIDS itu adalah akibat intim dengan sejenis, katanya. Kependekan dari akibat intim dengan sejenis. Nah, itu kan juga menimbulkan penyebaran penyakit yang sangat luar biasa. Begitu rupa, sehingga pernah pada suatu waktu di tempat-tempat seperti Afrika Selatan, itu laki-laki yang setelah tidur dengan seorang perempuan yang punya AIDS tanpa menggunakan
perlindungan, ya kasarnya kondom, kemudian menyebarkan penyakitnya kepada seorang perempuan. Dan perempuan ini nanti membalas dendam dengan tidur dengan laki-laki lain, meminta laki-laki itu dengan menggunakan alat-alat perlindungan dan sebagainya. Jadi ini ada bahayanya, bukan hanya bahaya dari segi akhlak, dari segi moralitas, tetapi juga dari segi kesehatan. Tapi orang masih melakukannya. Nanti barangkali kita akan bicarakan bahwa pelacuran ini sudah sempat menimbulkan macam-macam masalah, misalnya di Inggris. Saya ingat waktu saya masih menjadi redaktur pelaksana sebuah koran bahasa Inggris di Medan. Kebetulan terjadi peristiwa di Inggris yang disebut sebagai skandal Profumo di nama seorang menteri Inggris, ya. Dan itu sama hari saya buat ada laporan antara, saya tinggal ambil dari laporan antara itu, sehingga konsulat Inggris juga merasa sangat tidak enak dengan saya, mengatakan kenapa sih harus dilaporkan hal seperti itu. Ya saya katakan, orang-orang kamu di Inggris itu melaporkan. Ya kalau di Inggris nggak apa-apa lah, tapi kenapa harus sampai di Medan, di kota Medan, kita mengetahui. Nanti kita bicarakan sedikit tentang kasus Menteri Peperangan Inggris yang bernama Profumo, yang menjadi suatu ikatan, ya bukan ikatan batin lah. Karena dikatakan bahwa meskipun katanya ada lelaki yang kemudian meniduri seorang pelacur itu karena ingin mencari keintiman, ada keintiman. Bahkan kadang-kadang kedua belah pihak merasakan keintiman. Tapi keintiman itu hanya sebentar, hanya sejenak. Jadi ini menarik sekali. Makanya saya katakan, kalau saja di Indonesia ada seorang psikolog yang punya waktu untuk melakukan penelitian, apa kira-kira yang dapat digali dari para pelacur ini. Karena mereka merupakan bagian dari masyarakat kita, merupakan bagian dari budaya kita. Dan seperti dikatakan tadi Nurdian, oleh orang yang di Barat ini dikatakan sebagai the oldest profession on earth, sebagai pekerjaan yang paling tua di permukaan bumi ini. Ini menarik sekali kenapa disebutkan itu, karena itu seperti saya katakan sejak 4.000 tahun yang lalu, bahkan termasuk di dalam apa yang disebutkan sebagai Injil Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani itu bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, itu ada kasus mengenai pelacuran ini. Jika dikatakan bahwa prostitusi adalah pekerjaan tertua di dunia, salah satu pekerjaan tertua di dunia, kemudian dapatkah prostitusi ini dilegalkan dan memberikan perempuan kebebasan untuk mencari uang dengan cara yang mereka inginkan? Atau apakah ini sebuah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan? Di negara-negara barat atau di negara seperti Australia, itu bukan penindasan, itu pilihan. Banyak perempuan yang melakukan itu karena itu adalah pilihan. Jadi bukan penindasan. Nah, masalahnya tentu kita orang-orang beragama akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dari segi agama. Karena itu disebutkan zina, ya, bisa disebutkan fornication, zina atau lain sebagainya dengan ancaman hukuman yang sangat keras. Karena itu juga dari segi agama ya bisa mengacaukan rumah tangga. Dan itu bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menahan diri. Karena selalu dikatakan bahwa secara psikologis dari segi kejiwaan dalam diri seorang manusia, kenapa ini hanya disebutkan seakan-akan ini hanya dalam diri seorang lelaki, padahal dalam diri seorang manusia itu ada dua desakan. Desakan itu satu adalah lapar untuk makan, satu lagi syahwat. Tapi tidak disebutkan mana yang dahulu. Nah, ini yang terjadi ketika orang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya dan kemudian mengikuti hawa nafsunya. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang di dalam banyak budaya dan agama dikatakan sebagai suatu perbuatan yang keji dan terlarang. Jadi bukan merupakan hanya penindasan. Jangan lupa, Nurdian, bahwa di samping ada pelacur perempuan, juga ada pelacur laki-laki yang namanya gigolo. Nah, itu terdapat, kalau saya ya, tidak tahu apa yang saya baca, yang pernah saya baca, bahwa gigolo ini banyak terdapat bahkan di tempat-tempat yang populer, sering dikunjungi oleh para wisatawan dari luar negeri.
Ya. Termasuk seperti dikatakan, maaf ya, ini yang saya baca, benar atau tidak, di Bali. Tetapi diakui bahwa kemampuan seorang pelacur perempuan itu jauh lebih besar untuk melayani pelanggannya daripada kemampuan seorang pelacur laki-laki atau gigolo. Ya. Ini karena gigolo itu terbatas kemampuannya. Ya. Tidak bisa dia seperti seorang perempuan kapan saja. Tidak perlu menunggu akan adanya syahwat atau hasrat syahwat. Tapi kalau laki-laki tentunya punya masalah. Jadi yang banyak disoroti adalah yang disebutkan pelacur perempuan. Kalau dalam budaya Prancis, pelacur perempuan ini dikatakan sebagai anak perempuan kegembiraan. Ya. Jadi kegembiraan itu melahirkan anak-anak perempuan yang kemudian menjadi pelacur. Ya. Itu di dalam budaya Prancis dikatakan seperti itu karena Prancis itu memang terkenal ya dengan hal-hal yang menyangkut seksualitas. Walaupun Prancis merupakan sebuah negara Katolik yang dahulu pernah diakui sangat ketat dan lain sebagainya. Yeah. Nah, masalahnya yang selalu dituding adalah perempuan. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya laki-laki pun ada yang menjadi pelacur yang disebutkan sebagai gigolo. Ya. Kemudian bagaimana dengan regulasi yang mengatur prostitusi sendiri, Bang Nuim, termasuk dampaknya terhadap perlindungan serta jaminan kesehatan bagi perempuan? Dan ini kan sangat berlainan di setiap negara. Apakah aturan-aturan anti prostitusi ini efektif gitu, Bang Nuim, untuk mencegah penyebaran prostitusi sendiri, Bang Nuim? Rasanya tidak. Rasanya tidak. Karena memang ada kekhawatiran bahwa prostitusi yang tidak diatur, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak diawasi secara ketat oleh penguasa, oleh pemerintah, itu bisa menimbulkan macam-macam bahaya. Yeah. Dahulu sebelum kita mengenal HIV, yaitu AIDS, itu ada yang disebutkan penyakit, kalau di bahasa kita kan biasanya diperhalus, raja singa, yaitu sifilis. Ada penyakit sifilis yang tertular melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dan ini biasanya terjadi antara pelacur dengan pelanggannya. Jarang terjadi di dalam suatu pernikahan dan lain sebagainya. Nah, jadi orang mengatakan, kalau dibiarkan, kalau ini terus tidak bisa diberikan kepada mereka semacam perlindungan kepada izinnya, mengatakan, oke, sekarang kita sudah legalkan prostitusi, nah ini yang bisa terjadi. Penyebaran penyakit yang ditransmisikan atau yang disebarkan melalui seksualitas. Nah, adanya lagi, kalaupun ada misalnya perlindungan antara laki-laki dan di dalam pelacuran, itu biasanya pelacuran itu perlindungan hanya untuk pelacur-pelacur di mana salah satu pihak itu adalah perempuan. Kita tidak pernah membicarakan tentang persoalan gigolo ini. Mungkin kita menutupinya, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak percaya apakah laki-laki, tapi bisa itu terjadi. Dan saya membaca bahwa di Bali itu, di tempat-tempat turisme, tempat wisatawan itu ada pelacur-pelacur yang terdiri dari laki-laki bukan perempuan. Di Jerman salah satu prostitusinya juga disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia, Bang Nuim. Di Jerman mengadopsi pendekatan yang dinamakan kalau nggak salah Nordic model gitu, Bang Nuim, bahwa di pendekatan ini ditetapkan untuk membayar seks adalah ilegal, tetapi menjual seks tidak. Bagaimana maksudnya, Bang Nuim? Ya, itu dia. Jadi ini kan permainan dalam kata-kata hukum ya. Ya, regulasi untuk melindungi supaya tidak terlihat bahwa Jerman itu sebagai negara yang mencetuskan satu gerakan yang disebutkan gerakan reformasi, yaitu Martin Luther. Orang yang berani pada waktu itu, di zaman itu ketika kekuatan gereja Katolik luar biasa, dia melakukan semacam pendorongan, pendobrakan, sehingga timbul satu gerakan yang disebutkan gerakan reformasi yang sekarang kita kenal dengan gereja Protestan dan lain sebagainya. Padahal dahulu di seluruh Eropa itu yang dikenal hanya ada gereja Katolik. Nah, kemudian Jerman yang dianggap sebagai sebuah negara yang telah melahirkan seorang Martin Luther, itu kenapa mesti ada prostitusi? Tapi ini seperti dikatakan tadi, bahkan dalam Injil
Ibrani pun ada persoalan ini. Ya. Jadi ini bukan hal baru dan ini tidak terbatas hanya di kalangan bangsa-bangsa tertentu, Ya. budaya-budaya tertentu. Ini ya, terus terang, saya akan ceritakan, mungkin ini belum pernah diceritakan oleh siapapun. Nurdian barangkali pernah dengar, saya ini pernah menjadi tenaga kerja Indonesia ilegal, Ya. gelap, di Arab Saudi. Saya menjadi guru bahasa Inggris di sebuah kota bernama Jeddah. Memang saya tidak begitu banyak bergaul dengan anak-anak dari Indonesia. Mereka juga sebenarnya TKI, tapi waktu itu belum ada sebutan TKI. Ya. Banyak dari mereka itu dari Solo, Pekalongan, Surabaya, peranakan Arab yang orang tuanya dari Hadramaut. Mereka dikirim ke Mukalla, mereka dikirim ke Hadramaut, mereka tidak betah di sana, mereka lari ke Aden, dari Aden mereka menyeberang masuk ke Arab Saudi yang terus-menerus membutuhkan tenaga kerja. Ya. Jadi banyak di antara mereka dan mereka kecewa karena saya kurang bergaul dengan mereka. Saya mengatakan bukan saya tidak mau bergaul dengan kalian, tapi saya ingin bergaul dengan orang-orang Arab supaya saya bisa melancarkan bahasa Arab saya yang waktu itu minim. Kalau saya bergaul dengan kalian, saya nanti belajar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, jadi kebanyakan di antara mereka ini bekerja sebagai penjaga apotek. Karena mereka bisa baca Latin, bisa baca Aspro, bisa baca barangkali Panadol dan lain sebagainya. Jadi mereka bekerja sebagai penjaga apotek. Oke. Nah, apa yang terjadi? Di Arab Saudi pada waktu itu juga banyak menjual kacang. Namanya orang-orang dari Sudan. Jadi orang-orang Afrika. Mereka ini jual kacang. Mereka ini disebut dalam bahasa Arabnya takrunian. Ya, perempuan yang kulitnya hitam. Mereka datang dari rumah ke rumah. Kadang-kadang mereka datang mau jual kacang. Ada orang beli kacang. Ada juga orang mengatakan, enggak, saya nggak mau beli kacang, tapi saya punya cucian. Kamu mau nggak nyuci? Nah, lalu mereka berhenti jual kacang, mereka cuci pakaian. Jadi kan upah. Nah, tapi mereka ini juga menjual seks. Karena di negara yang begitu ketat, bahkan waktu di zaman saya di sana itu tahun 60-an itu tidak boleh punya majalah yang ada gambar wanita, nggak boleh. Jangan kata televisi, jangan kata bioskop dan lain sebagainya. Nah, ini banyak di antara anak-anak yang disebutkan mu'allam. Jadi campuran. Mu'allam itu artinya bapaknya orang Arab, maknya orang Indonesia, begitulah, campuran dan campuran. Ini mereka setiap Jumat memang menunggu penjual kacang datang. Ya, bukan untuk mencuci pakaian, bukan untuk beli kacang, tapi untuk menjadi teman tidur. Karena apa? Karena dikatakan juga, ya mereka tidak bisa menahan diri begitu. Nah, sedangkan dikatakan secara psikologis itu ada dua hasrat di dalam tubuh seorang manusia. Lapar dan syahwat. Karena mereka tidak bisa mengendalikan, ya itu mereka jadikan. Jadi ini merupakan semacam katakanlah pelacuran terselubung, pura-pura jual kacang, dan dia datang dan sampai ke tempat tinggal. Ada anak TKI, mereka datang, ya tidak jual kacang, tapi mereka tidur. Mungkin ada 3 atau 4 anak yang kongsi sewa satu rumah di sana, ya mereka mengerjailah. Nah, ini terjadi, jadi bisa Nurdian bayangkan bahwa dalam keadaan yang begitu ketat, di sebuah negara di mana kita tidak boleh memainkan musik kecuali lagu-lagu yang memuji raja, itu kita dengar di radio. Orang mau main musik itu kadang-kadang terpaksa naik ke rumah yang tingkat ke-4 atau ke-5 supaya tidak kedengaran oleh betaweh. Betaweh itu adalah polisi moral. Karena melarang, itu dilarang untuk. Nah, ini terjadi. Barangkali ini belum pernah diungkapkan dan saya sendiri sebagai seorang wartawan penulis belum pernah menulis tentang hal ini. Inilah pertama kali saya ceritakan kepada Nurdian apa yang terjadi di Arab Saudi sana. Jadi ini menunjukkan bahwa selain ada penawaran, ada permintaan, tentu ada penawaran. Permintaan itu berasal dari hasrat. Yang katanya sebuah makhluk punya hasrat itu. Lapar dan syahwat. Itu punya. Dan yang tidak mampu mengendalikan, nah itu bagaimana mencari penyalurannya? Ya itulah dengan melakukan hubungan dengan
para yang disebutkan pelacur. Saya tidak mengatakan ini benar, saya tidak akan membuat fatwa dalam hal ini, tapi kita membicarakan apa adanya. Nah, ini terjadi di kalangan TKI, tenaga kerja Indonesia. Waktu itu umumnya laki-laki, tidak ada perempuan ya. Dan mereka itu kewalahan. Bagaimana ini mencari dalam tanda kutip hiburan dan penyaluran? Ya itulah apa boleh buat penjual-penjual kacang yang disebutkan tak dunia. Ya. Dia orang-orang dari Sudan itu, orang-orang Afrika yang memang tinggi-tinggi jenjang, saya ingat, bisa saya bayangkan. Nah, jadi mereka itu kadang-kadang datang, ya tolong cuci pakaian ini. Mereka tidak jual kacang, karena hasil dari penjualan kacang itu tidak seberapa. Ya. Sedangkan hasil dari cuci pakaian lebih besar, dan hasil ketika mereka melayani anak-anak lelaki yang sudah di Indonesia. Saya tidak tahu apa orang lain juga, dari warga negara lain juga melakukan hal yang sama, saya tidak tahu. Yang bisa saya katakan, saya bicarakan adalah tentang tenaga kerja Indonesia yang saya kenal. Dan mereka mengaku kepada saya, mereka menceritakan kepada, mereka menawarkan kepada saya bahwa ini bisa terlalu, tapi tiap Jumat, karena Jumat itu adalah hari libur. Nah, jadi mereka tidak bekerja satu rumah, itulah, ini terjadi. Jadi bagaimana? Ini kan perlu suatu penelitian psikologis. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, Bung Karno pernah menyatakan bahwa di bukunya di Untold Story Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Dan saat itu Soekarno mengajak para pejabat masuk ke lokalisasi atau rumah prostitusi untuk mengadakan rapat dengan tujuan untuk mengelabui lawan, yakni agar mata-mata Nica yang berusaha menangkap Soekarno gagal menangkap Bung Karno. Bagaimana cerita sebetulnya Bang Nuim? Ya, tidak, kita mengetahui bahwa di antara spion dan pelacur, spion jadi pelacur yang paling terkenal di dunia itu dari Indonesia namanya Matahari. Iya. Tapi ini jauh sebelum zaman Bung Karno. Dari Jerman ya Bang Nuim ya kalau salah. Ya terkenal ya karena sebagai seorang agen rahasia Jerman ya. Dia istrinya sampai 9 kalau tidak salah. Iya. Ya. Jadi macam-macam hal, dia sudah betul-betul dia mengenal perempuan. Jadi dalam suatu buku yang bernama Spies and Spy Masters, ditulis oleh seorang Inggris ya, karena Inggris ini dikenal sebagai cikal bakal spionase itu Inggris. Diceritakan di situ bahwa ketika berkunjung ke Uni Soviet pada waktu itu, pada malam terakhir Bung Karno itu berada di Moskow, ketika dia mau tidur dia sendirian, ketok pintu, rupanya Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet waktu itu, mengirimkan seorang perempuan untuk menjadi teman tidur Bung Karno. Itu ceritanya. Tapi rupanya ya dengan licik, barangkali Bung Karno juga tahu, itu segala yang terjadi di situ di film. Ada kamera-kamera tersembunyi dan sebagainya. Keesokan harinya, ketika Bung Karno akan pamit dari Nikita Khrushchev mau melakukan semacam pemerasan, blackmail, pemerasan terhadap Bung Karno. Dan dia mengatakan bahwa tadi malam apa yang terjadi ketika Bung Karno akan tidur, itu semuanya telah terekam. Ya, seakan-akan Khrushchev mengatakan, ini akan kami siarkan kalau kamu tidak melakukan ini untuk kami. Jawab Bung Karno apa? Boleh saya minta filmnya, supaya saya tunjukkan kepada rakyatnya bagaimana hebatnya presiden mereka. Nikita Khrushchev sangat kecewa dibuat oleh Bung Karno. Ini cerita di dalam buku Spies and Spy Masters. Jadi Bung Karno ini tidak bisa ya diperas begitu saja. Dia punya kecerdikan yang sangat luar biasa. Tapi Nurdian, seperti saya katakan tadi, di dalam sejarah spionase dan pelacuran ada satu kasus yang baru-baru ini bahkan dibuat semacam sinetron oleh BBC kalau tidak salah. Ya. Dia menceritakan tentang seorang menteri Inggris bernama Profumo. Waktu itu kabinet dipimpin oleh Partai Konservatif. Nah, Profumo rupanya terpikat, dia sudah punya istri. Tapi dia terikat dengan seorang perempuan bernama Christine Keeler.
Ya. Nah, ini yang menarik sekali ceritanya. Ini luar biasa dicerita dan ini betul-betul kejadian. Dia bolak-baliklah tidur, padahal dia punya istri dan dia dari keluarga ya. Lalu zaman itu konservatif itu biasanya kelas atas lah. Menteri-menterinya itu semuanya elit lah, elit, orang-orang elit. Tetapi memang dikenal juga bahwa Inggris itu negara yang banyak sekali orang-orang yang punya kecenderungan homoseksualitas. Ya. Ya, nah, dan tapi Profumo tidak. Dia punya selera yang lebih besar terhadap perempuan. Nah, dia tidur dengan Christine Keeler. Bolak-balik. Pada akhirnya diketahui oleh seseorang, oleh wartawan dan lain sebagainya, bahwa yang namanya Christine Keeler ini juga rajin tidur dengan atase militer Uni Soviet. Nah, harus diingat Nordian, Ya. tahun 60 pada waktu itu perang dingin sedang hebat-hebatnya. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bung Karno tadi, apakah kemudian ketika terjadi intimasi, ya ini intimasi ini keintiman, ya kesyahduan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, bahkan bisa terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang pelacur, bisa terjadi keintiman ini. Karena ya manusia itu kan punya kelemahan-kelemahan. Ya. Apakah ini diakui oleh Harold Greenwald ketika dia melakukan penelitian terhadap para pelacur di Amerika, dan dia mengatakan banyak pelacur yang mengaku kepadanya bahwa pelayan laki-laki itu tidak selamanya hanya perlu seks begitu. Seks itu belakangan, tapi mereka perlu ada kedekatan, kehangatan, kedekatan, intimasi, lah istilahnya sekarang ini. Ya. Nah, ini juga terjadi antara Profumo, Menteri Peperangan Inggris, semacam Menteri Pertahanan, dengan Christine Keeler, seorang pelacur yang juga tidur dengan atase militer dari Uni Soviet. Ya. Apakah kemudian ada rahasia negara yang dimiliki oleh seorang Profumo yang kemudian disampaikan dalam keadaan intimasi itu, disampaikan kepada Christine Keeler, yang kemudian menyampaikannya kepada atase militer Uni Soviet itu? Wallahu a'lam. Tapi yang nyata ketika ini ketahuan, Profumo kemudian dipecat dari kabinet, dan dia menjadi seorang pekerja di bidang ya sebagai seorang orang yang banyak membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Mungkin untuk menebus dosanya, karena diakui di dalam buku The Call Girl oleh Carol Grace bahwa banyak di antara laki-laki setelah bersetubuh dengan pelacur itu merasa sangat bersalah. Ya. Tapi kadang-kadang mereka juga mencari pembenaran. Mereka mengatakan, saya sekarang tadi telah melakukan sesuatu dengan seorang perempuan bejat, dan sekarang saya akan melakukannya dengan seorang perempuan yang suci, yaitu istri saya. Jadi ini menarik sekali bahwa dalam sejarah jarang-jarang seorang menteri di Inggris akhirnya ketahuan bahwa dia telah tidur dengan seorang pelacur yang diketahuinya barangkali juga tidur dengan seorang atase militer dari negara yang dapat dikatakan negara lawan atau negara musuh dan lain sebagainya. Inilah salah satu kasus pelacuran ya, yang meminta korban seorang menteri yang sangat hebat dalam sejarah kita, paling tidak di abadnya modern, di abad ke-20 yang lalu. Dan tidak salah juga ketika Bung Karno pada saat itu menyebut pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia gitu Bang Im ya? Ya jelas, itu saya katakan karena keintiman itu. Dalam keadaan itu, entah bagaimana, bahwa itu bukan, makanya dikatakan kan pernikahan itu sebenarnya bukan hanya untuk punya keturunan dan lain sebagainya, tapi untuk saling dalam tanda kutip mengadukan. Pulang kerja, bilang sama istri, tadi begini ya, saya begini. Istri juga mengatakan, Bang, tadi ada begini. Itu manusia itu perlu ada pengakuan-pengakuan seperti itu. Nah, jadi kalau saya katakan tadi bahwa prostitusi atau pelacuran adalah pekerjaan yang paling tua, the oldest profession on earth, dan ini juga termasuk sekitar 3.500 tahun, mungkin 3.700 tahun yang lalu. Itu di dalam budaya Hebrew, budaya Ibrani, budaya
bisa dikatakan Yahudi kuno, itu ketika seorang perempuan suaminya meninggal, wajib adik iparnya yang laki-laki atau abang iparnya laki-laki menikahi dia. Itu kewajiban. Seperti yang terjadi dengan Raja Henry ke-8 di Inggris, ketika suami dari istrinya, yaitu abangnya meninggal dunia, dia menikahi janda dari abangnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, di dalam Injil Ibrani ini 3.500 mungkin 3.700 tahun yang lalu, Judah nama orang tuanya laki-laki, Tamara nama menantunya yang perempuan, Shelah itu nama anak laki-lakinya satu, dan Onan anak laki-laki yang lain. Jadi ketika suami Tamara meninggal, maka Judah mewajibkan anaknya yang bernama Onan untuk menikahi Tamara. Tetapi Onan berkeberatan sebenarnya. Cuma dia tidak mau mengatakan, dia tidak mau menikahi bekas kakak iparnya. Apa yang dia lakukan ketika dia harus meniduri kakak iparnya, dia melakukan masturbasi. Sehingga ketika dia sampai, dia tidak sanggup melakukannya. Nah, itulah perkataan onani, yang dalam bahasa kita onani itu masturbasi itu. Ini dari kisah di Injil Ibrani ini. Maka Judah mewajibkan anaknya bernama Shelah, laki-laki, untuk menikahi bekas kakak iparnya. Tetapi itu tidak terjadi. Tak bagaimana mereka lupa. Pada akhirnya Tamara sangat kecewa. Dan dia menyamar sebagai seorang pelacur. Dan berhasil menggoda mantan mertuanya untuk tidur dengan dia. Jadi ini sudah sejak abad 3.500 tahun yang silam ada kejadian-kejadian intrik seperti itu. Nah, inilah dia yang disebutkan pelacuran atau prostitusi yang saya katakan tadi merupakan pekerjaan yang tertua di bumi kita ini, di dunia kita ini. Dan perkembangannya terkini memunculkan teori yang menyebutkan bahwa pekerja seks sebagai korban daripada sebagai pelaku kriminal. Teori dan regulasi baru ini menargetkan perdagangan pekerja seks sebagai korban yang perlu diselamatkan dari situasi yang berbahaya gitu, Bang Nuim. Artinya harus ada campur tangan penegak hukum dan pemerintah juga untuk menangani hal ini gitu kan? Bisakah pertanyaannya bisa semua mengatakan hampir sebuah negara yang telah melegalisasi prostitusi atau pelacuran mengatakan tidak mungkin. Ini sama seperti di Amerika pernah dikatakan yang disebutkan prohibition, larangan minuman alkohol. Wah, tapi perdagangan gelap alkohol jadi-jadi dan pemerintah dirugikan karena tidak mendapatkan cukai dari alkohol yang diperjualbelikan dan diminum oleh orang-orang yang melanggar hukum. Sama halnya dengan apa yang disebutkan sebagai prostitusi atau sebagai pelacuran. Ini nampaknya, makanya di banyak negara ini dilegalkan supaya bisa diawasi gitu ya. Dan jangan sampai terjadi sebagai sumber penyebaran penyakit gonorea atau penyakit sifilis dan lain sebagainya. Nah, inilah suatu kenyataan hidup. Susah memang. Susah. Ada dalam Al-Quran dikatakan dampak berzina, jangan dekati. Makanya dia disuruh menikah lebih dini dan lain sebagainya. Tapi belum tentu bisa juga menjamin. Karena apa? Karena seperti dikatakan tadi, banyak yang sudah punya istri dan lain sebagainya juga masih mendatangi pelacur. Ya, Bang Nuim, prostitusi adalah profesi tertua di dunia dan selama ada laki-laki akan selalu ada permintaan jasa seks. Dan itu bukan persoalan bagi perempuan dewasa yang memilih untuk melayaninya gitu, Bang Nuim. Ya, ini kan saya bilang tadi, hukum ekonominya permintaan dan penawaran. Apa boleh buat? Ini terjadi dan di negara-negara tetangga kita, di Singapura, Malaysia, Thailand, apalagi di Thailand, itu sudah boleh dikatakan orang tidak lagi terkesiap, tidak lagi terkejut. Karena ini sudah merupakan bagiannya. Ada permintaan, ada penawaran, ada permintaan. Ya, artinya sudah menjadi industri juga, Bang Nuim ya? Ya, ini kita tidak menggampangkan, tapi ini kenyataan. Dan kita mesti bisa menerima kenyataan. Nah, oleh sebab itulah, kalau misalnya orang ingin mengetahui lebih banyak tentang prostitusi atau pelacuran, bacalah buku yang berjudul The Prostitute in Literature oleh Harold Greenwald yang telah melakukan penelitian, atau The Call Girl.
Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Nuim Hayat sudah bergabung bersama kami dalam Morning Session with Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.